Shalom, damai di hati. Bersyukur lagi kita di hari ini, di hari Senin, di tanggal 19 September tahun 2022. Kita lagi boleh berjumpa bersama dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Dan tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah, sebelum kita melakukan setiap kegiatan aktivitas kita di hari ini, kita hendak beribadah kepada Tuhan Allah lewat ibadah di saat ini. Dan karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kami jemaat-Mu, kami hendak lagi membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Firman yang adalah kekuatan bagi kami semua. Dan karena itu ya Tuhan, kami bermohon, berikanlah Roh Kudus bagi kami, berikanlah hati dan telinga yang mau mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh kami lakukan, kami praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap kesalahan, dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kami telah siap mendengarkan firman-Mu di saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman dan kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membukakan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua, firman-Nya berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini, menderita dan miskin, namun kaya dalam kemurahan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia adalah contoh dan teladan dari bagaimana seharusnya orang yang percaya memandang dan bertindak dalam kehidupan. Rasul Paulus menyebut bahwa orang-orang Kristen yang ada di Makedonia, mereka mengalami pelbagai penderitaan dan hidup dalam kemiskinan yang sangat dalam. Penderitaan yang mereka alami terutama itu datang dari luar, yakni dari lingkungan sekitar mereka yang bersikap memusuhi akan orang-orang yang percaya. Dan karena itu saudaraku, penderitaan itu telah mengakibatkan kehidupan orang-orang percaya yang ada di jemaat Makedonia. Mereka hidup dalam kemiskinan. Bahkan Rasul Paulus menggunakan kata, dalam tanda petik kata, sangat miskin. Saudaraku, tekanan dari lingkungan orang-orang non-Kristen di Makedonia jelaslah telah menghambat orang Kristen di sana untuk bertumbuh secara ekonomi. Sekalipun jemaat Makedonia adalah daerah yang makmur, namun demikian penderitaan dan kemiskinan tersebut tidak menghalangi kehidupan jemaat-jemaat di Makedonia untuk mereka mengambil bagian dalam pelayanan kasih
kepada jemaat Kristen yang ada di Yerusalem, yang pada waktu itu mereka sedang menghadapi wabah kelaparan yang berkepanjangan. Jemaat di Makedonia, bahkan mereka melakukan semuanya itu dalam sukacita yang sangat meluap. Penderitaan dan kemiskinan mereka tidak membuat jemaat Makedonia menjalani hidup dalam duka cita tanpa pengharapan, dan tidak membuat mereka mundur dari komitmen iman mereka untuk membantu kehidupan orang lain yang sedang menderita. Inilah saudaraku, alasan Rasul Paulus menyebut jemaat-jemaat di Makedonia sebagai orang-orang yang sekalipun mereka hidup dalam penderitaan dan kemiskinan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita semua sebagai seorang suami, ayah, anak-anak, orang tua, bahkan pun jemaat, kita semua terpanggil untuk hidup dalam mentalitas seperti jemaat-jemaat di Makedonia. Ketika banyak orang yang menarik diri dari hidup dalam kasih karena alasan ekonomi dan pun kebutuhan-kebutuhan pribadi, tapi jemaat-jemaat di Makedonia, mereka menunjukkan bagaimana seharusnya kehidupan orang-orang percaya memandang hidupnya, yakni sebagai orang-orang yang telah menerima akan kasih karunia yang berasalnya dari Allah, dan karena itu mereka sedia memberikan bantuan kepada orang-orang lain. Ada banyak saudara-saudara kita yang butuh akan uluran tangan kasih sayang kita. Dan karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan di saat ini menggerakkan kehidupan kita, menggerakkan hati kita untuk kaya dalam kemurahan, menyatakan kehidupan kepedulian kita kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan karena itu kiranya firman ini boleh kita praktekkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, bagaimana kita memberikan perhatian kasih bagi kehidupan orang lain, orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Ketika kita memberi pertolongan kepada orang lain, pasti kita akan mengalami sukacita, dan pasti berkat Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di saat ini kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang selalu nyata. Tiap hari kami selalu merasakan akan kasih, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan berkat yang boleh teralami dalam kehidupan ini. Di saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Kami boleh membaca dan merenungkan lagi sebagian dari berita firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan Allah, firman yang boleh kami dengarkan di saat ini boleh menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kami ketika kami melihat kehidupan jemaat Makedonia. Walaupun mereka menderita, walaupun mereka miskin, tetapi bagaimana kehidupan mereka yang mau memberi bantuan bagi kehidupan sesama, pemberian kasih yang nyata yang boleh mereka perlihatkan. Dan itu menjadi contoh dalam kehidupan kami. Bagaimana ya Tuhan Allah, kami mengulurkan tangan kami bagi kehidupan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Karena kami yakin dan kami
kami percaya ya Tuhan Allah, ketika kami mampu memberi pertolongan kepada orang-orang yang berada di sekitar kami tidak akan kekurangan. Tetapi berkat Tuhan Allah akan selalu ada menjadi bagian kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan kami mampu menjalankan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami dengan hikmat dan Roh Kudus di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami semua yang menuntun kami dalam menjalani setiap hari hidup yang Tuhan beri dengan selalu mau memperhatikan kehidupan sesama. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, berdoalah kami bagi kehidupan jemaat Gemi Maranatha Paslaten dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Dari mereka yang masih bayi, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, sampai kepada oma opa yang telah lanjut usia. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu dalam setiap apa yang mereka lakukan, kerjakan dalam kehidupan, usaha mereka, pekerjaan mereka, mata pencarian mereka, diberkati oleh Tuhan. Melalui itu semua berkat-berkat daripada Tuhan Allah akan selalu ternikmati di tengah-tengah perjalanan kehidupan jemaat-Mu. Dan ya Tuhan, mereka akan selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Allah Sang Pemberi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagi kehidupan oma opa kami yang telah lanjut usia, Tuhan, Engkau berikan sukacita, Engkau berikan kegembiraan, kuat sehat Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka, dalam mereka menjalani kehidupan di tua. Bagi kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, berikan kepada mereka kesuksesan, berikan kepada mereka keberhasilan, apa yang menjadi harapan, cita-cita mereka ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan Allah. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, berdoalah kami pula bagi kehidupan para pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dari diaken, penatua, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, komisi Bipra, komisi kerja, perangkat pelayan yang ada, panitia, pendeta, para pendeta ya Tuhan Allah, pegawai gereja dan kostor, maupun kami semua. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri bagi kami semua. Kiranya ya Tuhan kami mampu menjalankan setiap tugas yang Tuhan bagi kami, walaupun harus menghadapi tantangan dan pergumulan dalam tugas kerja pelayanan, tetapi dengan sukacita iman kami terus bekerja bersama-sama, berjalan bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, diberkati pula kehidupan jemaat-Mu yang bersyukur, bersukacita, menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan, ketika ketambahan usia setahun dalam hidup pribadi maupun ketambahan usia setahun dalam kehidupan keluarga. Diberkati setiap sukacita jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah, bagi jemaat-Mu yang sedang ada dalam tantangan pergumulan hidup, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada dalam duka cita Tuhan beri kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, tim multimedia terus diberkati oleh Tuhan Allah dalam pemberian diri mereka, diberkati oleh Tuhan, kuat sehat Tuhan anugerahkan, harapan kerinduan mereka ya Tuhan. Kiranya itu semua boleh mereka raih di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Bangsa dan pemerintah kami, terlebih khusus pemerintah yang ada di Kota Tomohon, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, jajaran yang ada, pemerintah yang ada di Paslaten 1 dan 2, diberkati oleh Tuhan dalam tugas kerja pelayanan mereka. Ya Tuhan Allah, kehidupan kami jemaat-Mu di sepanjang hari ini maupun di sepanjang hidup yang Tuhan beri, kami hanya mau pertaruhkan itu semua ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami semua, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Terus nonton renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, di komen, di like, di share, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.